Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Udah sarapan semua? Ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelasnya boleh bantu Ibu pimpin doa. Doa dimulai. Doa besar. Sebelumnya ada yang nggak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa? Sini Nadira. Mana? Mardianto sakit. Sakit temannya. Udah berapa hari temannya sakit? Baru ini. Sama Mardianto sakit, Bu. Itu ini orangnya. Nama siapa? Nggak ada, cuma Nadira aja. Iya, Bu. Ada yang lainnya semua hadir ya. Ada surat sakitnya? Lagi sedikit dengan ibu rumahnya jangan. Oh, masih OTW. Lewat grab. Oke. Sebelumnya Ibu mau ice breaking dulu. Ada yang mau ice breaking? Biar makannya refreshing dulu. Ada yang punya ide ice breaking? Apa ide ice breaking? Ada yang punya ide? Biasanya kalau ice breaking kalian ngapain? Biar otaknya cair dulu sebelum belajar, biar konsentrasinya naik dulu sebelum belajar. Ada yang punya ide? Apa? Belum pernah ice breaking? Belum pernah ice breaking? Ya udah. Nanti, coba berdiri semuanya. Berdiri semua. Berdiri semua. Nah, siapin satu benda di depannya. Kalian nggak punya teman? Ada yang berdua, ada yang sendirian? Yang paling belakang boleh ke depan. Berdua ya? 3 jam. Nanti Ibu nyebut sikut, sakit, sama sikatan. Udah pernah main itu? Nah, siapin satu benda di depannya. Kita dibilang sikat, kalian harus berusaha ngambil benda di depannya, oke? Boleh pena aja, biar gampang. Punya pena? Pegang apa yang Ibu sebut. Misalnya kalau Ibu bilang sikut, pegang sikut semuanya. Kalau Ibu bilang sakit, pegang perut semuanya. Kalau Ibu bilang sikat, perut. Oke, yang kalah nanti kita hukum. Mau? Iya. Satu meja. Satu. Berdua aja. Udah siap? Jadi belakang udah siap? Oke, bisa dimulai. 1, 2, 3. Sakit. Au. Sikat. Suaranya kita ulang lagi ya, jadi lebih fokus lagi. 1, 2, 3. Sakit. Sikut. Oke, salah. Sakit. Sikut. Sakit. Gimana udah? Katanya udah mulai refresh?
Yang terlalu di pikiran ya. Teman-temannya boleh pakai mic nanti jelek. Nggak apa-apa, nanti bantu sama teman-temannya, bantu ya. Itu bareng ya. Ya. Karena kesambung. Ya boleh. Benar? Udah mah. Yang soalnya depan mereka. Bagus kan? Bagus kalau dua langsung. Perjuangkan cinta kita. Makasih ya. Karena dikasih nyanyi di kelas. Nah, boleh kita masuk pelajaran kita lagi hari ini? Boleh. Nah, topik kita hari ini yaitu mengenal emosi. Kalian bisa nggak mengontrol emosi? Nah, di sini bisa nggak kalian mengontrol emosi? Ibu mau tanya, ada yang masih bisa belum mengontrol emosinya kayak suka marah meledak-ledak? Kalau di kampus pengennya langsung marah. Iya, tapi kalau di kampus oke, nanti kita bahas. Nanti kita tahu dampak. Ada yang tahu apa dampaknya ketika kita tidak bisa mengontrol emosi? Kehilangan orang terdekat kita. Betul, kita dijauhi sama orang-orang sekitar karena tidak bisa mengontrol emosi dengan baik. Apa itu emosi? Benar yang dikatain temannya tadi, emosi itu bentuk ekspresi kita, bentuk ungkapan, bentuk luapan dari perasaan yang kita rasakan. Nah, di sini emosi adalah reaksi kompleks yang melibatkan perasaan, pikiran, dan respon fisiologis. Respon fisiologis tadi itu berbentuk tindakan tadi terhadap situasi atau rangsangan tertentu. Emosi mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Emosi juga dapat diartikan sebagai luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat atau keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, dan keberanian bersifat subjektif. Nah, emosi itu tadi dibilangnya berkembang dan surut dalam waktu yang singkat. Ada yang pernah ngerasain kadang tiba-tiba marah, tiba-tiba happy lagi, tiba-tiba nangis, tiba-tiba senang lagi. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Pernah kan? Kadang tiba-tiba lagi sedih nih, tapi ketemu teman langsung ceria lagi, langsung senang lagi. Nah, itulah emosi yang bisa surut dan berkembang dalam waktu yang singkat. Nah, emosi itu merupakan melibatkan perasaan, pikiran, dan fisiologi tadi itu kayak tindakan tadi. Misalnya ketika yang cewek-cewek kan biasanya kalau ketawa, kalau ada yang lucu suka mukul orang di sampingnya atau enggak? Iya. Benar kan? Nah, itu bentuk fisiologis dari emosi yang kita keluarkan. Next, jenis-jenis emosi. Ada yang tahu jenis-jenis emosi ada apa aja? Senang, sedih, kecewa, Nah, emosi itu ada dua. Ada emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif itu yang menimbulkan perasaan positif seperti cinta, sayang, senang, gembira, kagum, bahagia. Tadi itu termasuk emosi positif atau afeksi positif. Kalau emosi negatif itu yang kayak sedih, marah, kecewa, takut, itu emosi negatif. Ada yang pernah mengalami dua emosi tersebut? Nah, pernah mengalami dua emosi dalam satu waktu, dalam satu kondisi? Hal itu hal wajar ya, tapi kita tidak bisa membiarkan itu larut begitu saja. Kita tetap harus bisa mengontrol emosi kita. Nah, tadi faktor penyebab emosi, pengalaman masa lalu. Siapa yang pengalaman masa lalu tadi? Nah, itu kayak masa lalu dia tuh, pengalaman masa lalu itu misalnya kayak waktu kecil. Waktu kecil mungkin sering dimarah sama orang tua, misalnya di rumah sering, atau sering berantem sama teman di rumah waktu kecilnya, atau melihat
bertengkar di rumah atau lihat teman kita yang bertengkar itu pasti nanti ketika besar itu berpengaruh. Karena usia perkembangan kalian itu usia 1 sampai 5 tahun. Apa yang kalian lihat di usia 1 sampai 5 tahun, apa yang kalian rasakan di usia 1 sampai 5 tahun, itu yang kalian rasakan ketika kalian dewasa. Itu tanpa kita sadari, itu alam bawah sadarnya. Jadi kalau punya adik di rumah, jangan suka marah-marah di depan adiknya, jangan suka mukul-mukul adiknya, karena nanti itu yang bakal dia terapi ketika dia dewasa. Dan makanya kita harus bisa mengontrol emosi. Itu pengalaman masa lalu, mungkin dulu waktu kecil suka melihat orang tuanya bertengkar tanpa sengaja. Jadi kalau hasil ketika dewasa, kalian juga ketika ada keinginan yang tidak sesuai atau kemauan yang tidak sesuai, itu bisa membuat kalian menjadi emosinya lebih mudah keluar. Bertengkar tanpa kalian sadari. Yang kedua itu faktor genetik. Faktor genetik, faktor orang keturunan orang tua. Misalnya punya orang tua yang suka marah, yang suka emosian, yang darah tinggi gitu kan, itu kan kesenggol dikit langsung marah kan, kayak senggol bacok gitu kan. Nah itu bisa turun ke kalian tanpa kalian sadari. Makanya dari sekarang kalian juga nanti kedepannya bakalan jadi orang tua kan. Makanya dari sekarang belajar untuk mengontrol emosi, karena itu bakalan turun ke anak-anaknya nanti. Itu ada faktor genetik. Yang kedua interaksi sosial, dimana di lingkungan sekitar, kayak di sekolah, di rumah. Kalau kalian berteman dengan orang-orang yang suka kayak preman, yang suka dikit-dikit galgo, dikit-dikit emosi, dikit-dikit ninju, dikit-dikit tawuran, ya pasti kalian bakalan ke bawah. Karena itulah yang kalian lihat, itulah yang kalian terima di lingkungan sekitar kalian. Ada yang di lingkungannya kayak gitu? Banyak. Nah, kalian harus bisa mengontrol itu. Oke, misalnya nggak apa-apa kita tinggal di lingkungan situ, kita juga nggak bisa menolak untuk tinggal di lingkungan tersebut. Tapi kembali lagi ke diri kita. Oh, kita menyadari itu bukan hal yang baik. Itu bukan hal yang baik ya. Oh, berarti kita harus membatasi diri kita. Kita cukup mengetahui kalau di lingkungan tersebut seperti itu. Kayak ada yang anak sekolah lebar, ada yang adik aksen sekitar. Nah, di aksen dan sekitar itu sering banget hampir setiap malam ada yang bertengkar di sana, yaitu karena padahal mereka udah dewasa, misalnya kayak tukang parkirnya yang saling ribut satu sama lain gitu kan, itu kan mereka padahal udah tahap dewasa. Tapi karena memang lingkungannya seperti itu, ya pasti ke bawah. Dikit-dikit mereka emosi, dikit-dikit mereka dendam, dikit-dikit bahkan ada yang pernah sampai ke main senjata tajam kan. Itu interaksi sosial. Jadi gimana kalian di lingkungan sosial kalian. Yang terakhir yaitu kesehatan fisik dan mental. Orang yang memiliki, ada yang di sini saya ibaan, yang itu tuh juga bawaan lahir sebenarnya, berkaitan sama genetik dan pengalaman masa lalu. Yang ibaan yang dikit-dikit kalau tersinggung itu langsung nangis. Itu termasuk ke kesehatan mental ya. Dan kesehatan fisik itu yang kayak misalnya teman-temannya tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap, itu pasti mereka lebih sensitif. Ketika mereka lebih sensitif terkena satu situasi yang tidak biasa, itu maka emosi mereka bakal muncul, bakal meluap, bahkan lebih dari emosi biasanya. Kamu begitu? Kamu kan maksudnya kan? Kamu tadi sedia ada teman-temannya yang begitu? Ada bu nih. Ada. Nah, dari sekarang diingetin tuh teman-temannya yang memiliki faktor-faktor ini. Yang memiliki faktor-faktor ini boleh diingetin temannya buat dikontrol emosinya. Nah, aku mau ngajak kalian buat mengenal emosi dan situasinya. Nanti aku butuh 4 orang buat ke depan buat nentuin nih. Nanti ada sebuah situasi dan sebuah emosi, kalian harus cocokin dengan situasi ini emosi mana yang cocok. Ada yang mau? Ibu butuh 4 orang. Tadi bukan aku tadi aja. Yang kalah tadi. Seri. Jangan aja saya mau. Nah, siapa yang mau ke depan? Kalau mau satu aja. Kalau geser ini, sini. Dapat duit enggak? Dapat duit enggak? Dapat berkah. Dapat pahala. Dapat pahala. Ada yang mau? Siapa yang setuju mau maju? Di sini ada 4 kertas. Yang kertas pertama itu tulisannya ketika berhasil mendapatkan nilai 90. Nah, itu ekspresinya yang cocok di antara 4 ini yang mana? Yang mana? Ayo ke depan, satu, tunjuk. Mana soalnya bersatu? Depan, satu orang, ayo. Tinggal pilih aja. Yang mau. Kali semua orang. Ayo, tunjuk aja. Jika berhasil mendapatkan nilai 90
Nangis kah, marah kah, senyum kah? Nilai 90. Nangis bu. Marah Bu. Marah ada nilai 90. Karena belum 100. Jadi kita taruh di mana? Taruh sini dulu ya. Ketika kalian kecewa, nangis, senyum. Ketika lihat temannya jatuh, marah teman meminjam barang tanpa izin. Ada yang suka pinjam tanpa izin? Tanpa jawab? Jangan ya. Ketika melihat teman terjatuh, ada yang mau diputar? Gimana? Kita ikutin yang dominan ya. Tadi yang nilai teman-teman yang nilainya. Yakin? Yakin? Ada nilainya Bu? Ada. Yakin? Ada yang mau diganti? Ada nilainya Wak? Ada yang mau diganti? Ini nilai Bu. Balik ya. Ketika kita lihat, ketika berhasil dapat nilai 90, seneng dong. Masa kaget? Kaget. Nah, yang tadi bisa nih. Nah, udah tahu kan? Udah bisa kan? Udah bisa mengenal situasi dan emosinya? Udah. Nah, kalau ada teman yang jatuh, itu tolongin, jangan diketawain. Diketawain dulu boleh, habis itu ditolong ya. Saya aja ditolong. Boleh minta tagline-nya? Boleh. Ada yang tahu pentingnya mengontrol emosi dan apa sih dampak dari emosi yang tidak terkontrol? Penting mengontrol emosi kan emosi itu pentingnya kita kontrol emosi, terus apa sih dampaknya dari emosi yang tidak terkontrol? Di awal udah kita bahas, ada yang tahu? Penting ya bu. Penting kan? Sangat penting? Penting. Nah, pentingnya mengontrol emosi yang pertama mencegah konflik, biar nggak kehilangan temannya tadi, biar nggak bentak sama temannya, biar nggak ribut sama temannya. Ada yang karena emosinya nggak terkontrol jadi musuhan sama temannya? Ada, biasanya cewek tuh karena mengambekan, karena misalnya juga perempuan kalau ada barang berapa jadi mengambekan, bisa sampai musuhan. Yang kedua, meningkatkan kesehatan mental.
Di sana jangan dia nangis dulu. Coba Mak tanya kenapa, ada masalah apa, berapa, atau ada yang ketemu ibu BK. Ada pikiran. Dan kedua, gunakan teknik relaksasi, tarik nafas. Ketika kalian lagi emosi atau lagi sedih berlebihan, coba buat tarik nafas. Atau ada yang pernah nonton drakor kayak gini. Ketika kalian lagi takut, lagi sedih atau lagi pokoknya lagi nggak tenang lah, khawatir gitu, kalian boleh kayak gini. Gosok-gosok bahunya kayak terus sambil tarik nafas. Nggak apa-apa, semuanya baik-baik aja. Nggak apa-apa, semuanya baik-baik aja. Semuanya masih bakal terlalu. Gunakan teknik relaksasi. Ketika kalian lagi marah, lagi sedih, itu semuanya bisa dipakai. Tarik nafas, dibuang, itu semuanya bisa dipakai. Yang ketiga, berpikir sebelum bertindak. Tadi jangan mengambil keputusan ketika lagi marah. Bicarakan dengan orang terpercaya. Punya sahabat, punya bestie kan? Kalau lagi ada kesel, lagi marah, lagi apa, biar karena stres, karena mendem sendiri, itu ceritakan ke orang yang terpercaya. Ke orang tua boleh. Kalau masalahnya sama orang tua, cerita ke teman boleh. Atau ke saudaranya, ke kakaknya. Yang terakhir, alihkan ke perhatian ke hal positif. Nah, kalau misalnya kemarin bisa ikut kegiatan ekstrakurikuler bisa, jadi gimana kita berinteraksi dengan orang lain sehingga kita terbiasa untuk mengontrol dan menerima perasaan orang lain. Tapi jangan dinormalisasi juga dengan orang-orang yang kayak tiba-tiba kalau keinginannya tidak diikuti itu langsung ngambek, itu juga tidak boleh kita normalisasikan. Tapi gimana cara kita yang ada di lingkungan itu membantu dia kembali bisa mengontrol emosinya dengan baik. Kalau punya teman yang kayak gitu, jadi ngambek, nangis, marah, kita beranggur. Kita sudah bisa mengontrol emosi kita, kita bantu teman kita yang mengalami hal tersebut. Karena itu bakal berdampak ke lingkungan sekitarnya. Cara membantunya tahu gimana? Kalau di sekolah boleh, kalau kalian nggak bisa boleh aja ke ruang BK, ceritakan ke guru BK-nya. Dia gini loh, dia tuh bisa mengontrol emosinya. Atau saya sendiri bu, saya rasa saya masih belum bisa mengontrol emosinya. Takutnya nanti teman-teman jadi nggak enak sama saya, atau saya takut nanti karena nggak bisa mengontrol emosi malah jadi nggak punya teman di sekolah, malah jadi susah bersosialisasi. Itu boleh diskusikan ke guru BK-nya. Atau kalau kalian merasa bisa mengatasi sendiri, boleh menggunakan teknik ini. Oke? Emosi itu bisa dikontrol. Ingat, emosi itu bisa dikontrol. Emosi luangkan diri kita sendiri. Jadi diri kita juga lah yang bisa mengontrol itu. Siapa yang bisa bacain kesimpulannya? Kelihatan nggak? Boleh? Kelihatan kan? Kesimpulannya adalah mengontrol emosi sangat penting agar seseorang dapat menjalani kehidupan yang lebih harmonis, sehat dan sukses. Emosi yang tidak terkontrol dapat menimbulkan berbagai masalah dalam hubungan sosial, kesehatan maupun prestasi. Oleh karena itu, diperlukan latihan dan kesadaran diri agar dapat mengelola emosi dengan baik. Jadi emosi itu sangat penting agar seseorang dapat menjalani kehidupan yang lebih harmonis. Jadi pasti ketika dia bisa mengontrol emosinya, bisa mengelola emosinya, pasti punya teman yang banyak, orang-orang pun juga senang dekat dengan dia, gitu kan. Ketika emosi yang tidak terkontrol dapat menimbulkan berbagai masalah, baik itu hubungan sosial, kesehatan, dan prestasi. Karena itu diperlukan latihan dan kesadaran diri. Balik lagi, sebelum kita mau mengontrol emosi kita, kalian harus sadar. Kalian udah bisa begini, kalian udah bisa belum mengetahui apa itu emosi, udah bisa belum kira-kiranya menyadari, oh berarti saya sekarang lagi emosi nih. Udah bisa belum? Ketika kalian sudah bisa menyadari itu, maka kalian bisa mengontrol atau mengelola emosi dengan baik. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Aku mau bagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti ada pertanyaan secara acak masing-masing satu kelompok. Ibu mau kalian jawab, oke? Nanti setelah dijawab pertanyaannya di kelompok, disiapkan aja pertanyaannya. Nanti minta maju ke depan. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Catat pertanyaannya ya. Pertanyaannya saya baca. Untuk kelompok 1,
Dengar kan? Nanti diskusi sama temannya yang di depan. Gue siapin satu contoh emosi yang tidak terkontrol. Untuk kelompok 2, siapin apa itu definisi dari emosi tadi. Tapi versi kalian ya, siapin. Nanti salah satu perwakilannya mau ke depan buat jelasin. Dan kelompok 3, siapin dampak dari emosi yang tidak terkontrol. Oke? Ya, siapin ya. Kelompok 4, yang cowok-cowok di ujung. Catat ya, mengapa kita perlu mengontrol emosi. Buat di kertasnya dulu. Oke? Udah? Udah nyata soal semua? Yang kelompok sini nanti cari dampak dari emosi yang mengapa kita perlu mengontrol emosi, alasan kita perlu mengontrol emosi. Nanti satu perwakilan kelompoknya diminta ke depan. Yang kelompok ini tadi udah catat soal. Udah? Nah, ibu pasti waktu 5 menit buat cari jawabannya. Oke? Cukup? Cukup. Nanti salah satu anggota kelompoknya maju ke depan untuk presentasi. Diskusi sama teman-temannya. Di belakang mungkin boleh ke depan dulu buat diskusi sama teman-temannya. Diskusi lah dulu sama teman-temannya. Besok ini maksudnya besok latihan emosi ya, jika kontrol emosi ya, suruh tarik nafas. Bisa itu. Mandi. Jika juga kalau jika diganggu lagi marah lagi nangis, tarik nafas, buang. Nafas luluran. Mandi. Tarik nafas, iya Pak. 2 menit lagi waktunya tinggal 2 menit lagi. Udah siap? Udah. Siapa yang udah? Kelompok mana yang udah? Belum? Ya, sebentar ini nama-nama temannya ya, tapi nama-nama panggilan aja. Boleh di belakangnya, boleh di belakang. Orang emosi itu ini juga merupakan sih. Oh lu Suaranya diskusi dulu.
Buat nama anggota kelompoknya siapa buat? Buat nama anggota kelompoknya. Kelompoknya jangan lupa ya. Panggilan aja. Tahan emosi kan? Daripada kamu emosi ini kan dulu. Udah semua? Udah, siapa yang udah? Apa itu udah? Udah? Mana ini pusing? Nama panggilan aja, nama panggilan kalau baris ulang. Sudah, pokoknya kan sudah kenalan dan panggilan iya dong, nama panggilan aja. Udah? Kami emosi juga. Apa ini udah? Kita masing-masing anggota kelompoknya satu kelompok bernama juga sahabat bacain. Oke? Mungkin diacak. Yang kita tahu dengar? Kelompok dua mana? Kelompok dua siapa yang mau maju baca di depan? Ibu aja diacak, Bu. Farel yang mana? Emang takbiran. Tadi soalnya yang pengertian emosi. Ya, pengertian emosi dari soalnya boleh bacain. Apa itu emosi? Emosi adalah keadaan kita dipengaruhi dan dipengaruhi oleh perasaan kita. Entah itu emosi positif atau justru emosi negatif, dan juga bergantung kepada lingkungan atau peristiwa yang terjadi. Ya, boleh tepuk tangan sekarang. Tangan dulu. Tangan. Bisa mengalirkan darah, jadi boleh. Bagus. Terima kasih. Biliar. Restu, yang ada restu. Boleh restu. Dengan dulu orang tuanya. Jangan agus. Dipersilakan. Jangan campur. Mengapa kita perlu mengontrol emosi? Kita perlu mengontrol emosi agar dapat berpikir jernih, membuat keputusan yang baik, menjaga hubungan sosial, tentang dan tindakan. Emosi yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oke, makasih restu. Tangan dulu.
Raka mana Raka? Ako kontrol emosi. Turun, santai, turun. Besar dikit Raka. Tiga, menjadi barang. Ya, bagus. Ya, ada lagi ya tambahan. Ada lagi ya cukup. Bentar dulu. Danis. Rapi. Danis. Danis ya, Bu. Boleh lah Danis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat emosi kita terkontrol. Kehilangan teman dekat, dua mendorong dampak negatif, tiga kesehatan dan produktivitas turun, empat rasa bersalah dan cenderung menyesal. Boleh kurang guys? Boleh kurang yuk? Nah, ada satu kartu lagi yang belum kita buka. Kita jawab sama-sama ya. Bagaimana cara kita mengontrol emosi? Siapa yang bisa? Boleh. Berdiri aja, berdiri.